Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Semoga keadaan kita selalu baik dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi bersama saya, Rohmahyanti. Kali ini saya akan membahas mengenai kedudukan antara titik, garis, dan bidang pada bangun ruang. Sebelum saya membahas mengenai kedudukan antara titik, garis, dan bidang tersebut, saya akan membahas secara singkat terlebih dahulu mengenai bangun ruang. Apa sih bangun ruang itu? Bangun ruang adalah suatu bangun 3 dimensi yang memiliki volume atau isi. Bangun ruang itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu bangun ruang sisi datar dan bangun ruang sisi lengkung. Apa sih perbedaan dari bangun ruang sisi datar dan bangun ruang sisi lengkung itu? Bangun ruang sisi datar adalah suatu bangun 3 dimensi yang memiliki volume atau isi dan dibatasi oleh sisi. Yang termasuk ke dalam bangun ruang sisi datar ada 4, yaitu kubus, balok, prisma, dan limas. Apa sih perbedaan dari jenis-jenis bangun ruang sisi datar tersebut? Kubus adalah suatu bangun 3 dimensi yang memiliki 6 sisi persegi dan 6 rusuk yang sama panjang. Sedangkan balok adalah suatu bangun 3 dimensi yang memiliki 3 pasang sisi yang sama. Kemudian ada prisma. Prisma adalah suatu bangun 3 dimensi yang memiliki tutup dan alas yang kongruen serta sejajar. Sedangkan limas adalah suatu bangun 3 dimensi yang dibatasi oleh alas segi N, dapat berupa segi 3, segi 4, segi 5, dan lain sebagainya, dan juga memiliki sisi yang berpotongan berbentuk segitiga dan berpotongan pada satu titik puncak. Nah, yang kedua yaitu bangun ruang sisi lengkung. Bangun ruang sisi lengkung adalah suatu bangun 3 dimensi yang dibatasi oleh sisi lengkung dan dapat membentuk sebuah kurva. Yang termasuk ke dalam bangun ruang sisi lengkung adalah tabung, kerucut, dan juga bola. Apa sih perbedaan dari ketiganya? Tabung adalah suatu bangun 3 dimensi yang memiliki alas dan tutup berbentuk sebuah lingkaran dengan ukuran yang sama dan diselimuti oleh sebuah persegi panjang. Kerucut adalah suatu bangun ruang yang memiliki alas berbentuk lingkaran dan mempunyai irisan dari sebuah lingkaran. Kerucut juga dapat disebut sebagai limas istimewa yang mempunyai alas berbentuk lingkaran. Sedangkan bola adalah suatu bangun ruang yang memiliki alas setengah lingkaran yang diputar mengelilingi garis tengahnya atau dibatasi oleh satu bidang lengkung. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas yaitu mengenai kedudukan antara titik, garis, dan bidang pada bangun ruang. Apa aja sih kedudukannya itu? Oke, yang pertama kedudukan antara titik dengan titik. Kedudukan antara titik dengan titik ada 2 kemungkinan, yaitu titik berimpit dan titik tidak berimpit atau berbeda. Titik berimpit apabila ada 2 buah titik pada posisi yang sama, maka dikatakan titik berimpit. Sedangkan untuk titik berbeda sudah jelas, karena titik berbeda atau tidak berimpit, maka posisi kedua titik pada posisi yang berbeda pula. Nah, yang selanjutnya yaitu kedudukan antara titik dengan garis. Ada yang tahu nggak kedudukan antara titik dengan garis itu seperti apa? Kedudukan antara titik dengan garis terdapat 2 kemungkinan juga. Yang pertama,
titik berada dalam garis, dan yang kedua, titik tidak berada dalam garis atau di luar garis. Nah, yang selanjutnya yaitu kedudukan antara garis dengan garis. Kedudukan antara garis dengan garis menimbulkan 3 kemungkinan. Yang pertama, berimpit. Yang kedua, sejajar. Dan yang ketiga, berpotongan atau tegak lurus. Yang selanjutnya yaitu kedudukan antara titik dengan bidang. Kemungkinannya ada 2, yaitu titik berada dalam bidang dan titik berada di luar bidang. Yang selanjutnya yaitu kedudukan antara garis dengan bidang. Kedudukan antara garis dengan bidang terdapat 3 kemungkinan, yaitu garis terletak pada bidang, garis sejajar dengan bidang, dan garis menembus atau memotong bidang. Yang terakhir, kedudukan antara bidang dengan bidang. Kedudukan antara bidang dengan bidang memiliki 3 kemungkinan, yaitu berimpit, sejajar, dan berpotongan. Langsung saja pada contoh soal dari pembahasan antara kedudukan, titik, garis, dan bidang pada bangun ruang. Di sini ada sebuah kubus PQRS TUVW dengan sebuah titik O yang memotong antara titik T dan titik V, dan ada titik X yang memotong antara titik R dan titik V dengan panjang rusuknya 12 cm. Pertanyaannya yaitu tentukan titik P dan titik R. Yang kedua, menentukan jarak antara titik O dan titik Q. Yang ketiga, menentukan jarak antara titik P terhadap garis RX. Yang ketiga yaitu menentukan jarak antara garis SO terhadap bidang Q, S, W, dan U. Langsung saja pada pembahasannya. Yang pertama yaitu menentukan jarak dari titik P ke titik R. Karena untuk menentukan jarak P ke R membentuk sebuah segitiga siku-siku, maka dapat diambil rumusnya berupa rumus Pythagoras, yaitu PR sama dengan akar dari PQ kuadrat ditambah dengan QR kuadrat. Nah, karena setiap rusuknya berukuran 12 cm, maka 12 kuadrat ditambah 12 kuadrat, maka dapat diperoleh jarak antara titik P ke titik R adalah 12 akar 2 cm. Yang kedua yaitu menentukan jarak antara titik O ke titik Q. Jarak antara titik O ke titik Q diperoleh rumus akar QT kuadrat dikurangi TO kuadrat sama dengan akar QT kuadrat, yaitu akar 12 akar 2 kuadrat dikurangi 6 akar 2 kuadrat diperoleh akar 288 dikurangi 72. Maka diperoleh akar 216 atau sama dengan 6 akar 6 cm. Maka diperoleh jarak dari titik O ke titik Q adalah 6 akar 6 cm. Nah, langsung saja pada yang ketiga yaitu mencari titik P ke garis RX. Karena dari titik P ke garis RX membentuk sebuah
segitiga siku-siku, maka dapat diambil kesimpulan rumusnya yaitu Px akar dari PR kuadrat ditambah dengan Rx kuadrat. PR kuadrat yaitu 12 akar 2 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Maka 288 ditambah 36 sama dengan akar 324 atau 18 cm. Maka jarak dari titik P ke garis Rx adalah 18 cm. Yang terakhir yaitu menentukan garis SO ke bidang QSWU. Untuk mencari SO diperoleh rumus OW kuadrat ditambah SW kuadrat. OW kuadrat adalah setengah dari UW. Karena jarak U ke W-nya adalah 12 akar 2, maka jarak OW-nya adalah 6 akar 2. Maka OW kuadrat ditambah SW kuadrat sama dengan akar 6 akar 2 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Maka hasilnya adalah akar 72 ditambah 144 diperoleh akar 216 atau 6 akar 6 cm. Maka jarak garis SO ke bidang QSWU adalah 6 akar 6 kuadrat. Sekian pembahasan mengenai kedudukan titik, garis, dan bidang pada bangun ruang. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.